Saya sama Jero sangat senang sekali with all the cast. Kita berapa bulan yang lalu kita diskusi tentang mau angkat film yang terinspirasi dari cerita yang sering kita dengar, yaitu Tumbal Proyek, dan tentang orang-orang yang hilang tanpa jawaban, tanpa kabar. Akhirnya hari ini kalian bisa nonton hari pertama. Thank you semuanya, thank you untuk semua teman-teman media yang udah hadir. Thank you all the cast and the crew. Menyambung sedikit dari Pak Diras, tidak ada yang membahagiakan bagi saya pribadi selain melihat film ini dan kalian enjoy menikmatinya. Terima kasih. Saya di sini berperan sebagai Ibu Marta. Iya ya, tekanan batin ya. Netizen Bu biasa. Tepuk tangan dong Bu Ibu Marta dong. Terima kasih banyak. Yang berikutnya silakan, boleh. Halo, selamat malam. Nama saya Edward Menalu, berperan sebagai Sutomo. Saya agak lupa soalnya udah lama syutingnya. Dibilang biang kerok Pak, potong-potong dia nonton, ya kan? Gak masalah, gak apa-apa, berarti menjiwai ya. Silakan teman salon aku. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Kalista Arum, berperan sebagai Laras di judul Tumbal Proyek ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, saya Kisha Alvaro, saya berperan sebagai Yuda di film Tumbal Proyek ini. Terima kasih. Terima kasih teman sekolah aku yang berikutnya. Halo, selamat malam semuanya. Saya Randy Krishna, berperan sebagai Bayu di film ini. Mudah-mudahan enjoy. Terima kasih Mas Randy. Saya kado sebagai backing vokalnya Mas Randy waktu. So kenal. Saya buat Islis, berperan sebagai Mbah Tarmo. Kowo rogo, kowo jiwo, kowo nyowo. Badan doanya apa dan rohnya ke di sini nonton. Iya silakan. Mungkin boleh berdiri, mungkin boleh kalau misalnya mau berdiri boleh biar kelihatan. Iya. Selamat malam semuanya. Saya Agus Nurmansyah, di sini berperan sebagai Rudy. Baik, Bapak Rudy. Halo semuanya. Hai. Aku Kania Sabita. Aku di sini berperan sebagai Intan. Terima kasih. Berikutnya. Halo semuanya, namaku Rafa Nalarian. Di sini aku sebagai Wahyu. Terima kasih. Luar biasa. Aku adalah guru-guru TK mereka. Banyak peran aku. Silakan cantik. Halo, selamat malam semuanya. Aku Stella Budaya sebagai Mirna. Katanya suruh di depan. Nggak sah, udah paling begini kalau nggak di depan. Pegangin. Oh ya Allah, dua. Harus dua mic-nya. Aduh, betul. Iya benar. Pak mau izin. Iya Pak, boleh Pak, silakan. MC dipegangin. Gong ya dia ya. 3, baik 3. Rakyat, apa kabar semuanya? Perkenalkan, aku Adi Surja sebagai Kurang Kuat sebagai. Terima kasih. Terima kasih Yanto. Aku adalah ayamnya. Ayam kampus. Bukan lagi. Aku didikanmu Mas Bo. Silakan cantik, ayo. Aduh bagus banget. Selamat malam semuanya. Malam. Sudah hadir ya. Saya di sini berperan, nama saya Ayu Intan. Saya di sini berperan sebagai Wati. Namanya dari Intan. Baik. Terima kasih Wati. Aku Budi kebetulan. Yang ada di buku bahasa Indonesia aku temennya. Baik. Silakan Bapak boleh. Selamat malam, saya Cito Letter Art. Di sini saya sebagai Heru. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Berikutnya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan. Hafal ya dia ya. Perkenalkan, saya Cinta Dewi. Di sini saya berperan sebagai Ratna. Terima kasih. Bagaimana kamu bisa membangun emosi kehilangan itu? Ini kayak pertanyaan Putri Indonesia ya.
Silakan Yuda. Lebih ke pertanyaan akun gosip ini ya. Kayaknya ya. Iya. Skripnya begitu. Oh iya, nggak apa-apa. Cara membangun apa kehilangan sosok orang tua. Yes. Aduh. Jangan keluar dulu masih preskon. Emang nih. Jangan nggak, mereka menahan rindu gitu, ya kan? Iya, silakan, boleh. Oke, terima kasih pertanyaannya. Baik. Untuk menjawab pertanyaan. Kita umpetin atau lu boleh nggak? Teman-teman boleh bantu istighfar semuanya biar cepat hilang. Bener. Untuk menjawab pertanyaan itu pastinya balik lagi ke Pak Jero gitu. Aku ngobrol sama beliau cukup panjang dari awal. Bahkan sebelum saya pegang naskah, saya langsung ngobrol sama Pak Jero gitu, apa yang diinginkan dari karakter Yuda, apa tujuannya, terus apa pesan dari film ini, apa pesan yang ingin disampaikan dari karakter masing-masing gitu. Sehingga ketika masuk ke reading ditambah dengan deskripsi, terus berbagai macam adegan, ya saya jadi lebih mudah untuk memahami dan mengerti apa yang dirasakan oleh Yuda gitu. Iya sih, kalau jawab kehilangan orang tua agak ngeri jawabannya. Itu aja deh. Iya, itu aja. Aku juga nanya juga ngeri. Ini pertanyaannya boleh nggak? Aku agak serem ya. Pertanyaan berikutnya masih dengan dengan Kesha Alvaro, pemeran Yuda. Baik. Pengalaman syuting yang paling membekas nih selama memainkan karakter Yuda tuh apa? Nah, ini dia nih, pas ini ada hal-hal seru nggak kira-kira? Atau ada tantangan-tantangan yang seru nggak yang mungkin selama ini belum pernah ada di peran-peran kamu yang lainnya? Sebentar, saya pikirkan dulu karena terakhir saya ngomong hampir spoiler. Iya, jadi saya harus pikirkan baik-baik. Kalau adegan yang mungkin yang paling membekas, sebentar. Janjian dulu, nggak apa-apa. Adegan kesurupan massal. Kesurupan massal? Iya. Wow, itu gimana tuh? Boleh sedikit cerita nggak? Karena saya masih ingat itu take-nya sudah di ending schedule hari itu. Jadi semuanya sudah capek, sudah draining. Terus itu ditaruh di adegan terakhir gitu. Saya sama Laras, sama Aca. Kalau ada kakak yang denger, Aca sempat ngomong kalau dia beneran teriak dan kaget pada saat adegan itu. Karena memang aku harus shout out ke tim makeup efeknya, prostetiknya bagus banget, semenyeramkan itu. Bahkan aku sendiri, karena aku bisa bilang aku pencinta film-film gore gitu, dan ketika dihadapkan dengan situasi yang di real life-nya kayak gitu, mengganggu pikiranku sih, lumayan mengganggu gitu. Oh, apa kabar Kalista? Baik. Sehat? Sehat. Ingat loh, kita schedule besok kita apa loh? Betul. Rimbat di Jaksel. Baik. Ya, oke, baik. Kalau karakter Lara sendiri, menurut aku tantangannya itu adalah belajar doa-doa Katolik ya. Karena kadang-kadang aku suka sampai slip. Untungnya kita kru ada yang Katolik, jadi dibantuin kadang-kadang di set tuh kayak saya pas berdoa Salam Maria, terus aku tuh kayak Salam Maria, apa kak gitu, terus kayak dibantuin gitu. Terus aku harus belajar dialek Jawa juga di sini, dan menurut aku tantangannya adalah harus berani ke set karena setnya kadang-kadang benar-benar sangat membantu, dan sampai-sampai aku ngerasa ada beberapa scene yang aku kayak nggak acting deh gitu, kayak ketakutan itu nggak acting, itu Kebawa, beneran ya? beneran. Nggak ada yang paling sulit karena Bang Jero ngedereknya selalu enak. Cuman ada yang paling berkesan itu aku udah sempat cerita waktu press con trailer adalah ketika Laras sedang berdoa. Itu aku sampai sekarang kadang-kadang masih suka kepikiran gitu. Itu wow, I think I really like that scene. Bagaimana untuk Ibu Kanaswadi sendiri membangun karakter Bu Marta agar punya kedalaman emosional apa dengan dua anak itu ya? Oke, bagaimana Bu? Boleh cerita nggak apa kita? Waktu mencoba untuk memahami karakter sebagai Marta itu banyak ngobrol sama Mas Jero pastinya. Terus waktu pertama kita reading juga saya sama anak-anak kayak saling memperkenalkan diri dan memperkenalkan siapa kita masing-masing gitu. Jadi kita mulai mengenal satu sama lain,
Apalagi kalau di set itu udah pasti lebih mengenal ya. Tapi pas reading tuh kayak kita kasih tahu apa yang mungkin orang nggak tahu gitu kan. Jadi semuanya jujur gitu. Aku bilang aku begini, Kisha juga bilang aku gini, Aca juga bilang kayak gini. Jadi pelan-pelan tuh dibawa untuk kita mengerti masing-masing karakter. Nah untuk pendalaman rasa kehilangan Bayu itu saya mencoba untuk banyak bicara sama Mas Jero sih sebetulnya gitu. Ini begini dan saya tuh sama suami saya tuh ketemu cuman satu scene. Oh iya? Iya, yang pas ulang tahun itu. Aku lihat itu. Gimana saya kayak jadi beneran gak punya suami, ya kan? Beneran tekanan batin ya. Iya, terus untuk anak-anak tuh baik, selalu menjaga saya dan udah pasti kan Laras ya yang selalu ada buat ibu gitu. Karena kan di sini kan Yuda memang dia banyak lebih menyelidik keluar mengenai apa yang terjadi dengan bapaknya. Jadi pendalamannya sih lebih kepada di syuting tuh kita tetap bercanda, tapi di saat set, oh ya ini saya terutama kayak di scene-scene kita bertiga ya, kan ada scene-scene kita bertiga itu yang sama anak-anak. Nah itu tuh kita bertiga tuh pegangan tangan gitu. Oke kita harus rasain nih bagaimana, karena kan ibu udah mulai lemah, anak-anak juga ngerti energinya kayak gimana. Terus nggak enaknya sih pada saat saya sudah mulai ada di situ yang tadi itu tuh, yang di luar-luar itu. Nah itu jadi pas syuting saya harus berpisah sama anak-anak. Soalnya saya nggak mau syuting sampai malam. Terus saya nggak mau kalau Laras sama Yuda tuh ngeliat saya dalam kondisi makeup gitu. Kan males ya ngeliat saya malam-malam ya. Apalagi jadi saya terpaksa harus pisah sama mereka ruangannya gitu. Ya udahlah nggak apa-apa deh saya pisah sendiri deh gitu. Soalnya pasti mereka nggak enak lihat saya lagi tidur misalkan gitu kan. Soalnya ada yang pelor nih di lokasi. Ini anak ibu yang ini nih pelor banget. Aku tahu kok. Iya. Jadi kalau misalnya dia tidur terus bangun ngelihat muka saya kan kesian ya. Jadi ya ada masa-masa itu yang saya harus berpisah sama mereka. Tapi ya semua menjadi dimudahkan karena kita tuh sampai sekarang juga kayak masih berkomunikasi. Ya kan? Iya. Iya. Iya enggak? Iya, benar. Ini ada ketuanya soalnya. Siapa sih ketuanya? Ini ketua di grup. Oh ada, baik. Iya, seneng banget sih kalau saya sebagai ibu tuh saya dapat diberi energi sehingga kita bisa berchemistry sama-sama gitu. Aca, saya di sini Kisha sama Kalista tuh mereka anak-anak yang menyenangkan, jadi mudah. Dan selain itu, saya biasanya konsep saya adalah saya kalau di set saya bukannya mau menasehati sebagai senior misalkan gitu atau saya yang lebih tua, saya lebih seneng malah mendengarkan mereka karena saya harus beradaptasi di masanya mereka gitu. Itu konsep saya sih, jadi seneng luar biasa sama yang muda-muda ya. Sebenarnya sih nggak terlalu sulit karena kebetulan kita dari awal dari reading udah berkumpul ya, jadi itu ngebantu gitu. Walaupun sama istri saya ketemu cuma satu scene, tapi kita ketemu sebelumnya udah lama gitu, ada readingnya, ada bareng kita workshop bareng gitu ya. Jadi ada perasaan apa ya, perasaannya lebih kuat lah untuk memerankan karakter si Bayu ini. Apalagi punya dua anak, dua-duanya tengil kayak gini, jadi gampang. Bukan yang jaim, apalagi ini nih, aduh. Iya, biasa itu. Namanya adik kakak 77 kan itu biasa, berarti mereka akrab. Padahal usia nggak jauh kita ya. Oh, oke, baik. Sabar. Nggak sejauh yang ini. Oh, iya. Kalau gue sama ini agak jauh, kalau ini lebih dekat. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya nih, sebelum kita ke artis yang berikutnya. Ada adegan yang atau momen yang menurut Anda tuh paling emosional nggak di film ini? Sebenarnya kesulitannya banyak hal teknis juga gitu kan, karena banyak disling, banyak segala macem gitu. Cukup membuang energi. Untungnya saudara kita Jero sangat ngebantu, jadi dia lihat kalau gue udah kecapean kayaknya ya udah deh. Kasihan nih bapak-bapak gitu. Tapi fun banget ya, karena sesuatu yang beda buat saya gitu. Pak Tarmo itu ya karakternya dukun ya. Iya sih, bukan? Iya, artinya secara pengetahuan dia memahami gaib gitu. Dan di sini
tumbal proyek ini kan bagaimana tentang memahami kondisi kelautan gitu, artinya gaib gitu, jadi percaya betul sehingga orangnya itu ya emosional juga temperamen gitu. Ya itu saya kira. Untuk all cast ya, kira-kira nih ya sebentar. Kita spill pertanyaannya adalah kalau boleh bocorin sedikit tanpa spoiler ya, apa hal yang paling harus ditunggu penonton dari film ini? Silahkan ya, mungkin dari belakang atau silakan mungkin boleh. Yanto mulu, tadi dulu Yanto Star. Yanto di bagian paling akhir. Kalau makanan tuh biasanya tuh paling endingnya gitu. Itu pamungkasnya. Silakan boleh. Oh Yanto dulu boleh. Ayo Yanto. Yanto kau di sini sebagai appetizer yang pertama silakan. Hah? Diri katanya. Emang gak nampak di sini? Kemana biji matamu? Sebentar, Yanto nggak bisa berdiri karena keberatan rambut. Silakan saya. Coba kenapa orang harus nonton film ini? Coba karena apa? Karena apa? Tuh tahu udah gas tonton 1 juta penonton ya. Lebih dong. Rambut udah putih kayak gini. Iya benar. 5 juta nanti katanya mau ada tumbal proyek 2. Oh iya Pak. Semoga. Oh iya. Udah, saya punya Silakan, next ya. film ada dia. Next film saya Juli. Oh iya. Ada dia Pak. Luar biasa. Jadi genderuwo. Oh gitu. Yanto, udah aku mau jadi geng kamu. Pokoknya film-film dokumenter aku siap mau jadi apa aja nggak apa-apa ya Pak. Dia jadi genderuwo ya Pak ya. Pak, aku siap jadi kutunya genderuwo. Boleh. Terima kasih. Ya, Yanto masih ada lagi mungkin pesan. Ada udah terima kasih semuanya. Apa? Yang kedua aku jadi tumbal. Oh nggak bisa. Geser dulu, geser. Ini bakal jadi 5 tumbal proyek sequel ke depan, ya. Yanto hidup mulu. Repot ya 3 bulan sekali ada tumbal ya. Pak. Tumbal proyek ini sangat layak untuk ditonton karena syarat dengan nilai-nilai keluarga. Jadi di situ ada kedekatan ayah, ibu, anak-anaknya, dan itu sebenarnya keluarga yang hangat. Itu bisa jadi contoh untuk kita untuk punya keluarga yang hangat seperti itu. Jadi sangat harus nonton. Kenapa harus nonton ya? Mungkin karena ini basicnya dari sesuatu yang ada di tanah Jawa. Jadi sebaiknya kalian nonton. Dan terima kasih untuk sudah nyebar semuanya. Karena film ini seperti yang Mas Cito bilang tadi, memang nyata adanya, maksudnya bangunannya ada gitu, dan ini sudah sejak lama kan jadi desas-desus orang-orang gitu kan. Jadi semua orang pasti penasaran dan pastinya film ini serunya juga karena ada Yanto. 5 juta penonton katanya. Harus nonton Tumbal Proyek selain ada Yanto. Yanto lagi di mana-mana Yanto. Karena menurut kami para cast Tumbal Proyek ini menegangkan, banyak tayangan-tayangan yang beda dari film-film yang lainnya. Alasan untuk kalian untuk nonton film ini karena film ini tuh menegangkan, terus ada banyak hal mistis juga yang mungkin kalian suka. Terus karena film ini juga terinspirasi dari cerita asli di Suramadu, jadi mungkin kalian lebih interested gitu. Jadi aku cuma mau bilang, tolong nonton film ini sampai 5 juta ya. Kalian boleh nonton, kalian juga boleh nonton 10 kali, 20 kali, 50 kali, biar nyampe 5 juta. Nanti ada lagi Tumbal Proyek 2. Oke, bahasa Inggris ya. Oh mampus, keren banget bahasa Inggris, aku mundur. I'm just telling you that every cast here, they work hard until like midnight. So I just wanting you to watch this movie, please. Thank you. Menurut aku, kalian harus nonton film ini karena selain ada Om Yanto yang imut, lucu, cute, ya. Semoga film ini juga dapat
10 juta penonton. Semoga film Tumbal Proyek sampai season 6. Ya, soalnya film ini seru, menegangkan, serem buat kalian ya yang suka nonton film mistis gitu. Ini harus ditonton. Iya. Terima kasih udah menyaksikan awal ya di Tumbal Proyek. Dukung terus film ini, dan ini banyak pelajarannya. Salah satunya kalau pekerjaan itu udah toksik, tinggalin. Jangan tetap di situ ya. Best. Tumbal Proyek sampai 5 juta. Amin. Kenapa harus nonton Tumbal Proyek? Saya rasa mungkin buat teman-teman di sini mungkin ada orang yang mungkin menghalalkan segala cara dengan apapun yang dia inginkan untuk pribadi, untuk kelompok, untuk golongan. Saya rasa Sutomo mewakili orang-orang yang ada di luar sana. Biang kerok. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk kasih tahu teman-teman di luar sana. Coba deh, ada Sutomo yang menghalalkan segala cara yang mungkin relate sama kehidupan di luar. Itu saja. Film ini ketika Pak Diras menawarkan pertama kali ke saya, itu saya cukup tertantang karena secara teknis ini sesuatu yang yang tidak pernah, yang cukup menantang buat saya. Dan terima kasih kepada Diras karena beliau memberikan saya ruang kreatif yang sangat luas untuk menentukan arahnya akan seperti apa. Sampai tentunya kita bicara konstruksi, saya bukan orang sipil, saya banyak riset tentang sana. Kita juga mencari data-data konstruksi jembatan tersebut pada masanya, seperti apa strukturnya, bagaimana proses pembangunannya. Karena kalau kalian tonton kan itu ada beberapa fase, dari tiang pancang awal sampai ke 80%. Itu kita riset benar-benar, kita dapat sebuah booklet dari data-data desain konstruksi itu dibangun, dan itu coba kita terapkan ke film. Seperti itu, sejauh itu risetnya. Dan saya hanya mengambil sebuah garis besar. Kita semua tahu Tumbal Proyek itu, kita pernah dengar suku kata itu di mana-mana. Tapi kita semua, saya yakin, punya pertanyaan yang sama. Apakah Tumbal Proyek itu nyata? Dan tidak ada yang bisa menjawab itu. Maka saya coba menghadirkan bagaimana jika itu nyata. Itu aja sebenarnya yang ingin saya tampilkan. Terima kasih.